Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, oke, saya absen dulu ya. Ya. Hari ini hadir kota. Enggak hadir, Pak. Oh ya, Sofa Taufikika, Alia Mufti, Anissa Audila, Arini Aula, Mamluatul Ma'rifah, Misbahul Baihaqi, Goib. Ali Mustafa, Ektada bin Nabi, Hadir. Balia Jayanda. Hadir. Oke, banyak yang nggak hadir ya. Ya, Pak. Oke. Baik anak-anak, pada pertemuan kita terakhir kemarin kita membahas tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Kita akan lanjutkan pembahasan ini ke hadis kedua yang berbunyi Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'ifi wa fi kulli khairun ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Oke. Jadi kandungan dari hadis di yang tadi itu terdapat 3 poin kandungan. Yang pertama, definisi kuat. Definisi kuat. Jadi dalam hadis yang kita bahas ini, kuat itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kuat secara iman. Secara iman. Yang kedua, kuat secara dasar. Yang ketiga, kuat secara ilmu. Dan yang terakhir, kuat secara amal. Kuat secara iman ini maksudnya kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki iman yang kuat. Tidak boleh mudah tergoyahkan hanya karena iming-iming yang bersifat duniawi. Nah, kemudian kuat secara jasad ini maksudnya kita itu dituntut untuk hidup sehat. Supaya apa? Supaya kita menjalankan ibadah itu bisa sempurna. Misalnya ibadah haji, sholat, bekerja, dan lain-lain. Kemudian kuat secara ilmu. Maksudnya kita sebagai seorang mukmin harus berpengetahuan dan berwawasan luas. Agar apa? Agar kita tidak mudah dibodohi. Kemudian kuat secara malun, harta atau ekonomi. Karena mukmin yang sukses secara materi itu dia akan banyak bersedekah dan menumbuhkan sifat dermawan, peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Kemudian kandungan yang kedua itu tentang etos kerja. Etos kerja. Etos kerja. Jadi kita sebagai seorang mukmin itu harus bersungguh-sungguh bersemangat dalam melakukan segala aktivitas yang menimbulkan kemanfaatan, baik kemanfaatan untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang ketiga adalah optimis. Jadi kita sebagai orang mukmin itu harus optimis dan jangan merasa lemah. Wah, saya nggak bisa, saya gini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi harus optimis, terus berusaha. Bahwasanya barang siapa yang berusaha mesti akan ada jalan untuk kemudahan, gitu ya. Oke.
Oke, mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak Anak-anak? Tidak ada. Tidak, Jadi Pak. sudah paham, Paham. semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sebelum saya tutup, jadilah kalian orang yang apabila berusaha namun gagal, janganlah langsung menyerah, tapi anggaplah kegagalan itu adalah satu batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.